Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Temanya adalah hoarding disorder. Menurut Google, hoarding disorder merupakan gangguan perilaku menyimpan barang secara berlebihan, bahkan barang yang tidak bernilai tinggi. Pengidap seringkali merasa sulit untuk berpisah dengan barang yang dikumpulkan, sehingga ruangan atau rumahnya berantakan. Menurut American Psychiatric Association, tanda dan gejala yang digunakan untuk mendiagnosis hoarding disorder adalah 1. Merasa sulit untuk berpisah dengan barang-barang, bahkan meskipun suatu barang yang tidak bernilai sama sekali. 2. Memegang barang karena merasa perlu menyimpannya, karena dengan membuangnya akan menyebabkan pengidap kesusahan. 3. Barang-barang menumpuk di suatu ruang, bahkan menyebabkan berantakan, sehingga secara signifikan menghambat penggunaan barang yang ditimbun. Perawatan utama untuk gangguan ini adalah terapi perilaku kognitif. Obat-obatan dapat diberikan sebagai pengobatan tambahan jika pengidapnya juga mengalami kecemasan ataupun depresi. Selebihnya, saudara bisa search sendiri di Google ya. Ayatnya saya ambil dalam Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara bisa baca ayat ini di Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Perikopnya itu tentang manusia baru. Sebelum saya menjadi manusia barunya Allah saat-saat ini, manusia saya yang dulu adalah saya pribadi yang jahat, mudah geram, pendusta, pendendam, pemberontak, suka memfitnah. Saya suka berantem, gak pernah takut sama orang lain, selalu mengeluarkan kata-kata kotor. Karena saya dulu ini tomboy. Tetapi sebobrok-bobroknya saya dulu, saya itu gak pernah berlaku gak sopan ataupun tidak hormat terhadap orang tua. Sejak Tuhan menemukan saya dan menjadikan saya manusia barunya, pelan-pelan saya diubahkan dan saya berubah. Saya ingat banget dulu nih ya, sewaktu saya masih pacaran sama suami saya, dari mulut cici saya nih yang nomor 2, dia berkata ke si suami saya nih ya, waktu dulu masih pacar, dia ngomong, sekarang Amel jauh berubah loh, jauh banget berubah. Dia gak seperti ini dulu, sekarang berubah. Terus si suami saya nih dulu bilang, berubahnya gimana Ci? Jadi lebih baik. Wah dia mah beda banget, 180 derajat ini beda banget. Seperti bukan Amel yang saya kenal. Jadi kalau cici saya bisa ngomong kayak gitu, karena karena saya tinggal sama cici saya kan, karena kan saya nggak ada orang tua, jadi saya tinggal sama beliau gitu kan. Jadi tuh cici saya yang tahu betapa jahatnya saya, jeleknya saya, dan batunya saya. Jadi kalau misalnya dari mulut beliau bisa ngomong, Amel sekarang berubah, artinya Tuhan yang merubah saya dan saya pun mau berubah. Ya walaupun sampai detik ini saya juga masih tetap dalam proses. Ya nggak langsung suci dan terus menjadi seperti malaikat kan. Itu saudara. Perubahan itu harus terlihat dari diri kita ketika sudah menjadi manusia barunya Allah. Harus terpampang nyata, harus terlihat. Semakin bertambah waktu, harus semakin jauh lebih baik lagi. Gak ada satu orang pun yang nyaman menyimpan sampah di dalam rumah. Terus, gimana dengan sampah rohani kita? Nyatanya, masih banyak dari kita-kita nih, kita nyaman-nyaman aja tuh nyimpan sampah rohani di dalam hidupnya. Yuk, coba kita telisik ke dalam diri kita masing-masing. Masih gak sih ya saya simpan sampah rohani di hadapan Tuhan? Segala sesuatu yang duniawi itu yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan dalam diri kita. Masih nggak kita simpen kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan segala perkataan kotor yang keluar dari mulut kita? Orang yang menyimpan sampah seperti ini hidupnya udah pasti akan berantakan. Gak mau terbuka, tertutup sangat rapat.
gak mau bergaul dengan orang lain. Hidupnya kacau. Buat orang seperti ini, sampah-sampah ini suatu saat akan sangat bermanfaat bagi mereka. Gampang kacau, cepat stres, bahkan depresi dalam hidupnya. Kewalahan dengan hidup mereka sendiri. Sulit memang untuk menjaga hidup kita bersih dari sampah rohani. Namun, kita telah menanggalkan manusia lama kita serta kelakuannya. Kita telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Nggak mudah memang, tapi kita pasti bisa kalau kita selalu mengandalkan dan melibatkan Roh Kudus. Jadi, coba cek diri saudara. Masih nggak nih saudara simpan sampah-sampah? Masih nggak nih saudara merasa sangat nyaman dengan sampah-sampah rohani itu? Jika jawabannya iya, berarti saudara masuk dalam kategori penyakit hoarding disorder versi rohani. Buruan beresin saudara, rugi simpan sampah nggak guna, hanya menimbulkan penyakit rohani saudara dan saudara akan semakin parah. Nggak rugi kok buang sampah hidup kita, menanggalkan manusia lama kita, lalu menggunakan manusia barunya Allah. Hidup dengan kekudusan dan kesuciannya Tuhan, pelan tapi pasti. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, pagi ini kami nggak mau menjadi orang-orang yang memiliki penyakit hoarding disorder. Kami mau Tuhan buang itu semua, apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tanggalkan segala manusia lama kami, karena kami sudah menerima Engkau dalam hidup kami. Kami sudah menggunakan manusia baru. Maka yang harus terlihat, yang harus hidup di dalam hidup kami adalah manusia barunya Allah. Kami menjadi jauh lebih lembut, jauh lebih bijaksana, jauh lebih rendah hati di hadapan orang dan di hadapan Engkau. Pagi ini Tuhan, biarlah rema ini boleh menjadi kekuatan, menjadi sumber hidup bagi setiap orang yang mendengar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ingat saudara, kebersihan pangkal kesehatan, kebersihan sebagian dari iman. Jaga kebersihan kita, baik jasmani kita maupun rohani kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.